Sudah pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah pendengar, dan kita tutup kebersamaan kita di Religi Pagi dengan menghadirkan mimbar agama Islam, dan topik kita pagi ini adalah merenungkan ciptaan Allah yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Untuk Anda tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita tidak henti-hentinya senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan segala kenikmatan tersebut tidak lain dan tidak bukan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala kenikmatan itu berpotensi untuk menjadi bekal terbaik dalam kehidupan kita dan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus kita kumpulkan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan kita di alam dunia ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha, siapa mereka orang yang berakal itu? Yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka hindarkan kami dari azab api neraka. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita terkait dengan bagaimana layaknya kita sebagai seorang beriman melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada dalam alam semesta, menjadi bukti akan keberadaan Allah dan menjadi bukti bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, tempat kita bergantung segala urusan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memikirkan kemudian merenungkan tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan akalnya dia akan memahami dan mengetahui pada akhirnya tentang adanya Allah, tentang adanya keesaan Allah, tentang adanya iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk merenung dan berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya Rasulullah ketika membaca ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tersebut, beliau mengatakan wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha, sungguh celaka orang yang membacanya kemudian dia tidak berpikir tentangnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya.
Maka berpikir dan merenung terkait dengan makhluk ciptaan Allah itu pada akhirnya akan mengantarkan kita mempunyai keyakinan tentang adanya penciptaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan menghimbau atau mewajibkan bagi setiap orang mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan berakal, untuk mengetahui dalil akli yang global atau dalil singkat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil akli yang global tersebut misalnya dikatakan bahwa masing-masing kita secara sadar mengetahui bahwa dulunya kita tidak ada, kemudian kita menjadi ada dan tercipta. Maka keberadaan kita dari ketiadaan itu membutuhkan kepada sesuatu yang mengadakan dan menciptakannya dari sesuatu ketidakadaan menjadi ada. Karena pada sejatinya akal sehat memberikan gambaran bahwa sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu pasti membutuhkan sesuatu yang mengadakannya, dan yang mengadakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bukti lainnya yang bisa kita lihat, yang kita bisa nampak dalam kehidupan kita adalah bagaimana alam semesta ini senantiasa berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya, dari satu titik tertentu kepada titik yang lainnya. Misal kita lihat angin, kadang dia berhembus dengan kencang, kadang juga angin itu berhembus dengan biasa saja, dengan santainya. Terkadang kita melihat udara, kita merasakan udara memanas, tapi di satu waktu tertentu udara juga bisa tiba-tiba menjadi dingin. Ada tumbuhan yang tumbuh dengan suburnya di satu sisi, kemudian pada satu sisi yang sama kita melihat juga ada tumbuhan yang dia dalam keadaan layu. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat, kemudian matahari tampak terkadang putih di tengah hari dan kemudian menguning di waktu petang hari. Segala perubahan-perubahan yang kita lihat dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya, dari satu permulaan kepada permulaan yang lainnya, dari ada menjadi tidak ada, ini pasti ada yang mengatur, mengubah, serta menentukan perkembangannya. Dan itu semua adalah bagian-bagian daripada perubahan alam, yaitu sesuatu yang diciptakan, yang makhluk yang kemudian dari tidak ada menjadi ada. Dan ini semua membutuhkan yang mengaturnya dan yang menciptakannya, dan tidak lain yang mengatur dan menciptakan perubahan-perubahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dari belajar terkait dengan ayat-ayat kauniyah yang ada dalam alam semesta ini, baik dari keberadaan dan ketidakberadaannya maupun dari perubahan-perubahannya, ketika kita menjumpai seorang ateis misalnya yang dia tidak percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, bagaimana mungkin kami percaya kepada Allah sedangkan kami tidak melihatnya. Mungkin mereka akan bertanya demikian. Maka kita sebagai orang yang beriman bisa menjawab dengan pandangan-pandangan, yaitu kita mengatakan bahwa sesungguhnya bukti-bukti yang menunjukkan alam ini dan segala isinya itu menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya. Adanya alam ini dengan segala isinya pasti ada yang mengatur dan menciptakannya. Tulisan, karena tulisan pasti ada yang menulisnya, dan kemudian bangunan itu pasti ada yang membangunnya. Demikian pula alam dengan segala isinya yang menciptakan dan mewujudkannya, bahwa kemudian ketika kita tidak melihat Tuhan, itu bukan menjadi bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena sejatinya banyak sekali hal-hal yang dalam kehidupan kita yang kita yakini keberadaannya, tapi kemudian kita tidak mampu melihatnya. Misalnya, kita sebagai seorang manusia meyakini betul dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, bahwa kita memiliki akal pikiran, tapi tidak pernah sedetik pun atau tidak pernah sekalipun kita melihat akal pikiran yang ada dalam diri kita. Kemudian kita meyakini bahwa setiap kehidupan kita
itu pasti di dalam kehidupan tuh disokong oleh roh sehingga seseorang itu bisa hidup. Tapi kita tidak pernah melihat bentuk daripada roh itu sendiri. Begitu pula kalau kita merasakan kegembiraan dan perasaan sakit, semuanya kita yakini ada, tapi kemudian hal itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia terkadang meyakini sesuatu tanpa harus dia melihatnya. Demikianlah yang bisa kita berikan jawaban kepada mereka yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pernah satu ketika ada segolongan atau sebagian dari kaum Dahriyah yang mereka itu cenderung tidak percaya kepada Allah menemui Imam Abu Hanifah, dan mereka ingin membunuh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Karena kenapa? Karena Imam Abu Hanifah adalah ulama yang pada waktu itu secara gencar menolak pandangan-pandangan kaum Dahriyah yang mereka tidak mengakui Tuhan. Bahkan hujah-hujah Imam Abu Hanifah cenderung membuat gelisah bagi mereka karena kecenderungannya menolak segala pendapat-pendapat mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Sampai kemudian sebagian daripada golongan Dahriyah yang tidak percaya Tuhan itu menemui Imam Abu Hanifah dan ingin membunuhnya. Tapi kemudian ketika itu Imam Abu Hanifah mengajukan satu pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaanku, nanti kemudian kalian renungkan. Kalau kemudian tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, kata Imam Abu Hanifah, maka kalian boleh melakukan apa saja terhadapku. Kemudian kata segolongan dari kelompok Dahriyah yang ateis itu mengatakan silahkan. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ada orang datang kepadamu membawa satu kabar, dia mengatakan, aku melihat sebuah perahu yang penuh dengan barang, penuh dengan bobot bawaannya, penuh dengan beban, kemudian diterpa gelombang yang dahsyat dan badai yang tidak menentu arahnya di tengah lautan. Tapi kemudian perahu itu bisa berjalan terus tanpa ada hambatan. Kemudian seolah-olah tidak ada badai dan gelombang yang menerpanya di tengah lautan. Tapi anehnya perahu itu tidak ada nahkoda yang mengendalikannya dan menjalankan dan mengemudikannya. Apakah ini menurut Imam Abu Hanifah masuk akal bagi kalian? Maka kemudian para ateis dari golongan Dahriyah itu menjawab tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa terjadi demikian. Maka kemudian Imam Abu Hanifah berkata, subhanallah, jika akal kalian saya tidak membenarkan perahu yang berjalan tanpa nahkoda yang mengatur dan menjalankannya, maka bagaimana bisa akal kalian membenarkan tegaknya dunia ini dengan berbagai perbedaan dan perubahannya serta kompleksitas yang ada di dalamnya tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya. Maka kemudian mendengar jawaban dari Imam Abu Hanifah tersebut, para kaum Dahriyah yang menolak keberadaan Allah ini menjadi sadar, tersentuh dan menangis seraya berkata, Anda benar. Dan kemudian setelah itu mereka mengurungkan niatnya, menyarungkan pedangnya, dan kemudian mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Subhanallah, inilah gambaran bagaimana kemudian Imam Abu Hanifah berhasil menyadarkan mereka dengan melihat tanda-tanda bukti yang Allah paparkan dari apa yang Allah ciptakan, sehingga meyakinkan para kaum yang tidak mempercayai Tuhan itu menjadi orang yang memahami melalui akalnya bahwa sesungguhnya keberadaan Tuhan adalah wajib bagi kita untuk meyakininya dengan adanya bukti-bukti yang telah Allah ciptakan dalam alam semesta ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'u wa nakhilu sinwanun wa ghairu sinwani yusqa bima'i wahid. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Wa nufaddilu ba'dha 'ala ba'dhin fil ukul. Tetapi kata Allah, kami lebihkan tanaman yang satu dari tanaman yang lain dalam hal rasanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi
orang-orang yang mengerti. Quran surat Ar-Ra'd ayat 4. Dari ayat ini kemudian menjadi tambahan bagi kita untuk merenungkan tanah yang diairi dengan air yang sama, kemudian disinari dengan matahari yang sama, tapi kemudian dari tanah itu tumbuh berbagai tumbuhan, buah-buahan yang berbeda rasanya, berbeda baunya, berbeda warnanya, sifatnya, serta berbeda manfaat dan khasiatnya. Karenanya seandainya anggapan orang-orang yang tidak percaya Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi karena tabiat dan kebiasaannya tanpa ada yang mengaturnya, bukan diciptakan oleh Allah, maka harusnya sesuatu yang tumbuh di tempat yang sama dan disinari oleh sesuatu yang sama harusnya menghasilkan sesuatu yang sama, benda yang sama. Dan ini tidak demikian yang terjadi, bahwa kita melihat dari tanah yang sama, dari sinar matahari yang sama, ternyata Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan, serta kemudian dari tumbuhan yang warnanya sama sekalipun bisa berbeda hasil buahnya dan rasa daripada yang dihasilkan dari buah-buahan itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan bahwa wujudnya segala sesuatu itu ada dengan pencipta, keberadaannya ada karena diciptakan dan diatur oleh zat yang maha mengatur, maha berkehendak dan maha kuasa atas segala sesuatunya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, daun murbei, yaitu daun yang bau, rasa dan warnanya sama, dimakan oleh rusa maka akan menghasilkan minyak misik. Kemudian ketika daun itu dimakan oleh ulat sutra maka akan menghasilkan sutra. Ketika daun murbe itu dimakan oleh unta maka menghasilkan kotoran unta, dan ketika dimakan oleh kambing maka mengeluarkan susu kambing. Kemudian orang Arab Badui juga pernah ditanya tentang hal yang serupa. Kotoran unta menunjukkan adanya unta dan bekas-bekas kaki menunjukkan adanya rombongan yang lewat. Oleh karenanya alam ini, segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya zat yang maha menciptakan, maha mengatur dan maha kuasa atas segala sesuatunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ini semua kita dapat belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan kita di tengah alam dunia ini, kita hidup di dalam bumi dan segala isi yang kita hadapin merupakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta yang Allah paparkan sebagai melengkapi daripada ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjadi bukti bagi kita bahwa segala sesuatunya ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya, dan ada yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Maka bagi kita yang menjadi bagian daripada alam ini harus bisa banyak mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hadapin. Karena sejatinya orang beriman itu senantiasa di dalam dirinya senantiasa mengucap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Maka seluruh yang kita hadapin di alam semesta yang Allah ciptakan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, agar kita terus bertambah nilai keimanan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, dan kemudian kita bisa meningkatkan kualitas penghambaan diri dan ibadah karena keyakinan keimanan dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang menjadi bagian dari yang kita nikmati selama ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan demikian, karena kita semakin meyakini akan keberadaan Allah, maka semakin kuatlah keteguhan keimanan kita dan pada akhirnya mengantarkan kita menuju kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia. Kita senantiasa melakukan halal perbaikan diri menjadi modal terbaik bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang panjang dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wa amlal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.